Kalian mau rakit PC gaming, tapi masih nabung untuk membeli PGA card? Jawabannya, kalian bisa membeli prosesor dengan bonus iGPU di dalamnya, supaya PC kalian bisa menyala dan bisa gaming tipis-tipis sambil nabung untuk membeli PGA card tambahan. Nah, di video kali ini kita akan membahas list prosesor dengan iGPU terbaik di akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Untuk zaman sekarang, prosesor dengan iGPU di dalamnya memiliki performa yang lumayan dan sedikitnya bisa diandalkan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan bahkan di beberapa kasus, performa iGPU itu bisa mengalahkan beberapa PGA card. Tapi PGA card yang dimaksud di sini adalah PGA card yang kayak gimana? Nanti kita akan jelaskan. Sebelum kita masuk ke list prosesornya, sebaiknya kalian mengetahui dulu kelebihan dan kekurangan dari prosesor yang memiliki iGPU di dalamnya. Kelebihan yang pertama, pastinya prosesor dengan iGPU di dalamnya tidak membutuhkan PGA card tambahan untuk bisa hidup atau menyala. Karena prosesor yang memiliki iGPU itu sudah diberikan bonus berupa iGPU atau PGA di dalam prosesornya. Jadi simple sekali, cuma pakai prosesor aja kalian sudah bisa merakit sebuah PC. Kelebihan kedua, prosesor dengan iGPU di dalamnya itu bisa dibilang lebih hemat daya bila dibandingkan dengan kalian merakit PC menggunakan PGA card tambahan. Apalagi jika kalian memakai PGA card yang membutuhkan beberapa power pin tambahan yang pastinya bakalan lebih memakan banyak daya listrik. Kelebihan ketiga, prosesor yang memiliki iGPU itu cocok banget dipakai sebagai PC kantoran atau PC sekolah. Jika kalian merakit PC dengan iGPU di dalamnya bakalan lebih hemat budget, karena gak perlu pakai PGA card tambahan, sudah bisa memiliki performa yang bisa diandalkan untuk kebutuhan kantoran atau untuk mengerjakan tugas sekolah. Kelebihan selanjutnya, jika kalian memakai prosesor dengan iGPU di dalamnya, kalian memiliki opsi upgrade yang lumayan cukup leluasa karena kalian bisa pakai PC dulu sambil nabung untuk membeli komponen lain. Misalkan, jika kalian membutuhkan performa lebih, kalian bisa menabung untuk membeli PGA card tambahan supaya performanya lebih maksimal lagi. Meski lumayan banyak memiliki kelebihan, tapi prosesor dengan iGPU itu juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang pertama, yaitu performa iGPU di dalam prosesor itu biasanya lebih lambat. Meski iGPU bisa diandalkan, tapi jika kalian memerlukan performa lebih, tentu saja kalian akan membeli PGA card tambahan, dan ujung-ujungnya nanti harus keluar uang lagi. Kekurangan kedua, yaitu memakan banyak RAM. iGPU yang ada di dalam prosesor itu tergantung banget kepada kecepatan RAM dan juga berapa besar RAM yang kalian punya. Karena iGPU itu mengubah RAM yang kalian punya menjadi VRAM atau video RAM. Kekurangan yang terakhir yaitu tidak support PCIe Gen 4 jika kalian memakai prosesor iGPU dari kubu merah. Untuk kekurangan yang terakhir ini sebenarnya penting dan gak penting, karena jika kalian memakai SSD dengan PCIe Gen 4 akan terbaca PCIe Gen 3 aja karena limitasi yang diberikan oleh prosesor dari kubu merah. Karena kalian sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, sekarang kita masuk ke rekomendasi list prosesor dengan iGPU terbaik dan terkencang untuk saat ini. Spoiler dikit nih, di list kali ini hanya akan berisikan prosesor dari kubu merah semua. Dari kubu biru gak diajak, karena ya prosesor dari kubu biru gak bisa dibandingkan dengan kubu merah dalam segi iGPU. Yang pertama, kita mulai dulu dari prosesor AMD versi budget, yaitu Athlon 3000G. Prosesor ini rilis di pertengahan tahun 2019 dengan 2 core dan 4 thread, dengan speed di 3,5 GHz dan bisa ngebut dikit sampai 3,7 GHz. Prosesor ini dibekali dengan iGPU PGA 3 yang lumayan cukup bisa diandalkan untuk kebutuhan ringan, kayak untuk office, mengetik dokumen, presentasi, dan bahkan cocok banget digunakan kasir yang membutuhkan komputer yang menyala dalam waktu yang lama. Karena prosesor ini irit daya banget. Selain dari irit daya, prosesor ini juga memiliki harga yang sangat terjangkau. Untuk harganya sendiri bisa kalian temukan kurang dari 1 juta. Untuk urusan gaming gimana nih? Pastinya kalau untuk gaming ringan untuk e-sport masih bisa diandalkan. Tapi kalau udah game yang lumayan cukup agak berat, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Untuk rekomendasi motherboard untuk prosesor ini, kalian bisa memilih motherboard A320M. Selanjutnya ada AMD Ryzen 3 3200G. Prosesor ini rilis di pertengahan 2019 dengan ditenagai 4 core dan 4 thread. Memiliki clock speed di 3,4 GHz dan bisa ngebut sampai 4 GHz. Prosesor ini memakai arsitektur Gen Plus dengan iGPU PGA 8 di dalamnya. Sedikit flashback ke belakang. Prosesor ini dulunya memiliki harga yang lumayan tinggi saat harga PGA card sedang naik-naiknya. Karena prosesor ini bisa diandalkan berkat iGPU PGA 3 di dalamnya. iGPU ini bisa diandalkan untuk gaming e-sport seperti Valorant, Dota 2, atau CSGO. Prosesor ini memiliki kelebihan dari harganya yang lumayan cukup terjangkau tapi memiliki performa yang lumayan. Untuk harganya ini ada di 1 jutaan kecil. Kemudian hemat daya. Cocok untuk digunakan untuk office, sekolah, atau kasir. Untuk kekurangannya sendiri, prosesor ini masih menggunakan arsitektur Gen Plus. Dan juga performa iGPU-nya ini kurang tangguh untuk bermain game yang berat, tapi kalau untuk game casual nih masih bisa lah. Untuk rekomendasi motherboard untuk prosesor ini, kalian bisa beli motherboard dengan chipset A320.
Prosesor selanjutnya ada Ryzen 5 3400G. Prosesor ini rilis pada tahun yang sama dengan Athlon 3000G tadi, yaitu ada di pertengahan tahun 2019. Prosesor ini memiliki 4 core dan 8 thread dengan speednya yang lumayan cukup kencang, ada di 3,7 GHz dan bisa ngebut sampai 4,2 GHz. Meski masih memakai arsitektur Gen Plus, tapi prosesor ini dibekali dengan iGPU yang lumayan cukup kencang, yaitu AMD Radeon Vega 11 dengan 11 core GPU yang bisa dibilang core-nya ini lebih banyak bila dibandingkan dengan jajaran prosesor AMD Ryzen seri G lainnya. Tapi kalau melihat secara clock, Vega 11 ini lebih rendah kalau dibandingkan dengan iGPU terbaru kayak AMD Ryzen 4000 series atau 5000 series. Meskipun begitu, untuk urusan gaming dan multitasking, AMD Radeon Vega 11 ini masih bisa diandalkan dan masih bisa mendapatkan FPS yang lumayan cukup tinggi dengan settingan yang lumayan di beberapa game yang lumayan cukup berat. Kelebihan prosesor ini pastinya harganya yang lumayan cukup terjangkau, hanya ada di 1 jutaan aja. Untuk gaming dan multitasking masih bisa diandalkan, hemat daya, dan memiliki GPU core yang lumayan cukup banyak. Untuk kekurangannya, prosesor ini hanya support RAM sampai dengan speed 2933 MHz yang nantinya bakalan berpengaruh ke performa iGPU, karena iGPU itu tergantung banget kepada speed RAM dan seberapa besar RAM yang kalian punya. Prosesor ini cocok banget untuk kebutuhan sehari-hari kayak gaming kasual, pekerja kantoran, dan untuk diajak mengerjakan tugas sekolah masih bisa diandalkan. Untuk rekomendasi motherboardnya, kalian bisa menggunakan chipset A320 atau B450. Prosesor selanjutnya ada Ryzen 5 5600G. Prosesor ini rilis pada akhir 2021 dengan dibekali 6 core dan 12 thread dengan speed di 3,9 GHz dan bisa ngebut sampai 4,4 GHz. Prosesor ini dibekali dengan iGPU RX Vega 7 yang lumayan cukup kencang untuk saat ini. Prosesor ini menarik banget untuk kalian punya. Jika kalian ingin merakit PC gaming yang murah meriah tapi tetap bertenaga, prosesor Ryzen 5 5600G ini solusinya. Prosesor ini memiliki harga yang oke dengan performa yang oke banget. Untuk gaming bisa, untuk multitasking pun sangat bisa karena memiliki core dan thread yang lumayan cukup banyak. Meski sekarang udah ada Ryzen 8000 series, tapi prosesor ini tetap dicari banyak orang karena prosesor ini memiliki performa iGPU yang bisa diandalkan untuk bermain game dengan resolusi 1080p. Meski harus sedikit mengorbankan kualitas visual, ya lumayan lah bisa gaming tipis-tipis sambil kalian menabung untuk membeli VGA card tambahan. Kelebihan prosesor ini pastinya bisa diandalkan untuk gaming. Untuk kebutuhan multitasking juga bisa diandalkan karena memiliki core dan thread yang lumayan cukup banyak, yaitu 6 core dan 12 thread. Speed RAM-nya up to 3200 MHz yang sangat baik untuk performa iGPU. Karena memakai arsitektur Gen 3 Plus, prosesor ini juga lumayan irit daya. Untuk kekurangannya sendiri, prosesor ini belum bisa melibas game AAA karena iGPU-nya belum sanggup sampai ke arah sana dan juga tidak support PCIe Gen 4. Prosesor ini cocok banget untuk kalian yang kayak horror yang ingin merakit PC gaming tapi masih menabung untuk membeli VGA card tambahan. Prosesor ini bisa menjadi opsi yang bagus banget untuk kalian punya karena selain kalian mendapatkan prosesor yang oke, kalian juga bisa mendapatkan iGPU yang oke banget dengan harga yang lumayan cukup terjangkau. Untuk rekomendasi motherboardnya, kalian bisa memakai motherboard A520, B450, dan B550. Saya sarankan sih kalian memakai motherboard dengan B series dengan konfigurasi RAM dual channel supaya performanya lebih maksimal lagi. Selanjutnya ada prosesor yang baru kami review, yaitu prosesor AMD Ryzen 5 8600G. Prosesor ini rilis pada awal tahun 2023 dengan memakai arsitektur Gen 4. Prosesor ini dibekali 6 core dan 12 thread dengan speed yang lumayan cukup kencang di 4,3 GHz dan bisa ngebut sampai 5 GHz. Prosesor ini memakai soket terbaru dari AMD, yaitu AM5 yang support RAM generasi terbaru, yaitu DDR5. AMD Ryzen 5 8600G ini memiliki iGPU AMD Radeon 760M. AMD Radeon 760M ini memiliki 8 compute unit. Ya mungkin terdengar sedikit tapi performanya bisa diandalkan. AMD Ryzen 5 8600G ini memiliki loncatan yang tinggi banget dari generasi sebelumnya yang bisa mencapai 70%. Loncatan ini tinggi banget dan bisa menjadi pilihan kalian yang kurang suka memakai VGA card tambahan karena urusan listrik. Prosesor ini cocok banget untuk semua kalangan dan cocok untuk berbagai kebutuhan kayak untuk kantoran, untuk sekolah, atau bahkan untuk gaming e-sport dan gaming AAA tipis-tipis. Dengan dukungan iGPU yang kencang, prosesor ini juga cocok banget untuk kalian para content creator yang membutuhkan kinerja sat-set. Prosesor AMD Ryzen 5 8600G ini menarik banget untuk kalian punya karena memiliki iGPU yang sangat powerful. Mungkin untuk iGPU-nya ini setara atau lebih dari VGA card kelas mid to low. Kelebihan prosesor ini pastinya sudah bisa diajak untuk gaming dengan resolusi 1080p. Support RAM dengan speed tinggi yaitu DDR5 karena memakai arsitektur Gen 4, prosesor ini jadi irit daya. Cocok untuk hampir semua
kebutuhan sehari-hari, kayak gaming, editing, atau multitasking. Harga yang diberikan dengan performa yang diberikan cukup pas. Untuk kekurangan prosesor ini, karena prosesor ini kencang, jadi urusan suhunya lumayan cukup tinggi. Sebaiknya kalian memakai cooling yang lebih bagus dari stok cooling yang diberikan AMD. Kekurangan selanjutnya yaitu kurang pas aja jika kalian menambahkan PGA tambahan. Untuk kekurangan ini bisa jadi opsional ya, tapi agak disayangkan aja jika kalian mau menambahkan PGA tambahan untuk prosesor ini. Karena meski bisa ditambahkan PGA lain, tapi nantinya eGPU yang powerful di dalam prosesor ini bakalan tergantikan dengan PGA yang kalian tancapkan. Untuk harga prosesor AMD Ryzen 5 8600G di awal tahun 2025 yaitu sebagai berikut. Yang terakhir ada prosesor dengan eGPU terkuat untuk saat ini, yaitu AMD Ryzen 7 8700G. Prosesor ini mirip-mirip dengan AMD Ryzen 5 8600G yang tadi, yang masih termasuk Ryzen 8000 series. Prosesor ini rilis pada awal tahun 2023 dengan ditenagai 8 core dan 16 thread dengan speed di 4,3 GHz dan up to boot sampai 5,1 GHz. Prosesor ini memakai soket terbaru dari AMD, yaitu AM5 yang support RAM generasi terbaru, yaitu DDR5. Ryzen 7 8700G ini memiliki eGPU AMD Radeon 780M yang arsitekturnya sama yang dipakai oleh PS5 Pro, yaitu RDNA. AMD Radeon 760M ini memiliki 12 compute unit dengan grafik frekuensi 2900 MHz yang sudah support berbagai fitur tambahan dari AMD kayak AMD Smart Access Memory. Prosesor Ryzen 7 8700G ini menarik banget untuk kalian punya karena memiliki eGPU yang powerful tapi masih irit daya. Kelebihan prosesor ini pastinya sudah bisa diajak gaming AAA dengan resolusi 1080p, support RAM dengan speed tinggi, memakai arsitektur terbaru dari AMD jadi irit daya. Kemudian cocok untuk hampir semua kebutuhan sehari-hari kayak gaming, editing, dan multitasking. Untuk kekurangannya sendiri, prosesor ini suhunya lumayan cukup tinggi. Sebaiknya kalian memakai cooling yang lebih bagus dari stok cooling yang diberikan AMD. Untuk kekurangan lainnya, mungkin untuk sebagian orang harganya ini lumayan cukup tinggi, jadi mendingan membeli prosesor plus PGA card. Untuk harga prosesor AMD Ryzen 7 8700G dibanderol sebagai berikut di awal tahun 2025. Nah, mungkin itulah list prosesor terbaik dan terkencang versi Keybotek. Penilaian ini bersifat pribadi berdasarkan performa dan harga di pasaran saat ini. Kalau ada prosesor yang menurut kalian bagus yang tidak ada di list kali ini, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk diskusi bareng, oke? Menurut kalian dari list kali ini, prosesor mana yang paling menarik untuk kalian punya? Kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih tertarik dengan AMD Ryzen 5 8600G. Selain termasuk generasi terbaru, tapi AMD Ryzen 5 8600G ini memiliki harga dan performa yang pas. eGPU di dalam prosesornya juga bisa melibas game AAA di resolusi 1080p meski dengan settingan yang lumayan. Nah, mungkin segini dulu pembahasan kita kali ini mengenai prosesor dengan eGPU terkencang dan terbaik. Kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin kalian tanyakan atau kalian mau request konten apa lagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Bye bye.